المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي حين يكسبها تأتي على حسب الشيء بسبيل ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المبتهلين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يزلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنعل ومنسكين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنبى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الانبياء والمرسلين ازواجه وذريته وأهل بيت أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا ملائكة المكرمين والملائكة الكريمين من الأخطاء وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ثم لمشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الواجبات علينا وجميع الكل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أما الله يجب الشهر بالرحمن والمغفرة ويريد إلينا من الصالحين والكرامات أفضل موضوعات بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din salatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa qala syaikhul mu'allif rahimahullah وأجعل النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. فصل في صدقة التطوع. Hadirin yang berbahagia, setelah selesai kita dalam membahas atau
membicarakan tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah itu adalah pengeluaran atau infak kita dari harta kita yang kita miliki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita keluarin. Ya, sangatlah berdosa kalau sampai kita nggak mau mengeluarkan zakat itu tadi. Kalau emang kita termasuk wajib zakat, ya, karena yang wajib zakat cuma mereka yang dikaruniai harta oleh Allah. Sehingga di situ ada batasan yang disebut nisab, ya, yaitu jumlah yang baru kita wajib zakat. Kalau belum sampai nisab, ya kita nggak wajib keluarin zakatnya. Ya, selain itu juga nunggu haul setahun baru kita keluarin zakat. Nggak setiap bulan, tapi setahun sekali. Ya, itu pun yang dituntut sama Allah nggak banyak, cuma 2,5%. 2,5%, bukan 25%, tapi cuma 2,5% aja. Ya, nah, ya mudah-mudahan apa yang telah kita kuasai mengenai ilmu tentang zakat itu, kalau memang kita termasuk orang yang wajib zakat, ya mudah-mudahan telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada juga ya pengeluaran ya, nah infak yang hukumnya sunnah, ya. Tentu apa yang Allah berikan kepada kita atau apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita udah pasti akan membawa keberuntungan, ya, keselamatan dan kebahagiaan bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, bab atau pasal mengenai sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Ya, wa akhraja Tabrani an Anas. Ini ada Imam Tabrani yang mengeluarkan ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda beliau Rasulullah SAW, tasaddaqu wahai umatku, ya, bersedekahlah kamu. Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Fa inna shadaqata fikakukum, ya, minanna, karena sedekah yang kamu keluarkan itu akan merupakan yang bisa melepasin, ya, fikakukum, yang bisa melepaskan kamu minanna, dari ancaman, ya, dari ancaman api neraka. Karena ya kita di dunia ini masih merupakan ancaman buat kita. Ya. Nah, begitu udah ada di akhirat nanti, baru kita ngerasain. Ya, kalau masih di dunia sekarang ini masih merupakan ancaman, wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau kita
enggak melaksanakan perintah-perintah Allah ataupun perintah Rasul, itu yang diancam, ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan azab, dimasukkan kita ke dalam api neraka, ya, neraka Jahannam. Itu ancaman. Nah, tentu kita yang beriman percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, percaya dengan Al-Quran, takut, ada rasa takut kita. Oleh karena itu kita laksanain perintah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ini yang sunnah, anjuran, ya, kalau sunnahnya anjuran, supaya kita juga jalannya, ya, karena ini juga adalah jalan yang akan menuju kepada kebahagiaan. Tasaddaku, begitulah Nabi bersabda, bersedekahlah kamu, ya, fa inna shadaqata fika hukum minan. Sedekah itu yang bisa melepasin kamu dari ancaman siksaan neraka. Ya, begitulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Wa Syaikhan an Adi bin Hatim, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim juga ada, ya, mengeluarkan hadis ini dari Adi bin Hatim. Ittaqullah, wahai umatku, ya, takutlah kamu kepada Allah. Ya, disuruh kita untuk takut sama Allah, ya, karena Dia Allah Raja yang menguasai alam semesta ini sebagai penciptanya, ya, dan yang menguasai, ya, hari akhirat nanti, yaumuddin, pada hari akhirat. Allah, maka disebut Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, Raja, ya, di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti. Sehingga Nabi dalam sabdanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, walau bisyik tamratin. Ya, takut kepada Allah berarti kita harus menjalani, ya, melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah. Di antaranya kita disuruh untuk zakat tadi, dan kita disuruh untuk mengeluarkan harta kita, menolong sesama muslimin, orang-orang yang fakir dan miskin. Disuruh kita Allah, ya, gitu. Nah, karena kita dalam masalah rezeki ini beda-beda. Ada yang rezekinya melimpah, ya, hidupnya serba berkecukupan, ya, karena dikaruniai oleh Allah rezeki yang begitu luar biasa. Ada yang kehidupannya secukupnya, dan ada juga, ya, orangnya, ya, sedang-sedang aja dia dalam kehidupannya. Dan banyak, ya, di antara hamba-hamba Allah itu sengaja oleh Allah, ya, dijadikan dia sebagai hamba yang miskin, hamba yang fakir, ya. Tentu semuanya mendapat perintah. Yang kaya disuruh bersedekah, ya, yang sedang, ya, kaya enggak, miskin enggak,
disuruh bersedekah. Yang miskin juga, yang fakir disuruh bersedekah. Ya, nah tentunya ya sedekah ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya, nah ada umpamanya orangnya nggak punya, dia cuma memiliki korma, ya, cuma sebiji korma, itu aja yang dia punya. Ini ya Nabi disuruh ya bersedekah, biar cuma sedikit nggak apa-apa. Jadi kan walau bisyiki tambatin, walau sedekah ente itu dengan sebelah korma, yang penting laksanain perintah Allah. Dengan kita laksanakan perintah Allah, berarti kita takut sama Allah. Ya, takut berarti kita sama Allah. Karena kita punya harta segitu-gitunya, ya, cuma sepotong korma, ya udah itu keluarin, sedekahin, ya, supaya kita termasuk orang yang menjalani perintah Allah, yang berarti kita ada punya rasa takut kepada Allah. Disuruh Nabi ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, jangan sampai kita diancam sama Allah ya dengan siksaannya nanti. Nah, karena kita cuma punya sepotong korma, ya udah segitu. Ya, karena Allah nggak maksain kita, ya, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak, Allah nggak ngeberatin, ya, Allah nggak ngeberatin kepada siapapun, kepada hambanya, kecuali semampunya dia. Ya, kalau mampunya segitu, ya itu segitu juga udah merupakan pelaksanaan daripada perintah Allah. Intisal, ya, diambillah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang dia sepotong korma juga nggak ada, nggak punya. Ya, sepotong korma juga nggak punya dia. Ya, kebetulan lagi kosong barangkali di tangannya, ya, sehingga nggak punya sepotong korma juga nggak punya. Ya. Bagaimana? Ya, Nabi suruh, ya, jangan sampai nggak melaksanain. Ya, Pak Imam tadi dulu, ya, Pak Albi kalimatin thayyibah. Kalau emang kamu nggak dapetin juga, walaupun sepotong korma nggak ada juga, ya udah, kata Nabi Pak kalimatin thayyibah. Jadi kalau ada orang yang minta sama kita, ya, tapi kita mau ngasih nggak ada. Nah, kita harus hadapi dia, ya, dengan kata-kata yang enakin, ya, kata-kata yang baik, ya, jangan kita kasarin, apalagi sampai mencaci maki, ya, orang yang minta sama kita tuh jangan gitu, kata Nabi. Ya, kalau nggak bisa banyak ngasih, ya sedikit sini sampai sepotong korma, itu kan terlalu sedikit atau paling sedikit. Nggak ada juga, nggak punya juga kita. Ya udah kan gitu, kita hadapi yang minta sama kita itu
dengan kata-kata yang baik, ya kalimatin thayyibah, agar si orang yang minta-minta tadi nggak tersinggung hatinya, ya nggak merasa terhina, ya hatinya, ya tetap dia menghargai, tetap kita menghargai dia, ya begitu yang menjadi pelajaran buat kita yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itulah hadis yang cukup kuat, muttafaqun alaih. Ya, karena Bukhari ada meriwayatkan, Imam Muslim juga ada, ya meriwayatkan ini hadis. Maka disebut muttafaqun alaihi. Ya, kemudian yang ketiga hadis dari Imam Al-Qudhu'i. Ya, Al-Qudhu'i ini meriwayatkan hadisnya dari Abi Hurairah. Ya, nama yang cukup akrab di telinga kita, di kuping kita, Sayyidina Abi Hurairah. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Abi Hurairah? Ya, banyak dan sering namanya disebut-sebut kalau dalam menularkan hadis. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qudhu'i, as-shadaqatu tamna'u maitatni tatassu. Dengan bersedekah, ya dengan bersedekah itu terhindar mati mendadak. Ya, maitatsu, mati yang mati bukan terhina, ya bukan mati terhina, ya mati yang nggak disangka-sangka, mendadak. Kan orang kalau sampai ngalamin keluarganya nggak disangka-sangka kok meninggal, itu kan bikin kaget, ya bikin kaget semua keluarga. Apalagi kalau orang ini orang yang menjadi tumpuan, yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Wah, bukan main, ya kesedihannya itu, karena nggak disangka-sangka, kecuali kalau meninggalnya ya didahului oleh satu penyakit, umpamanya udah lama dia sakit, ya akhirnya meninggal. Itu mungkin kalau udah lama sakit, ya keluarga udah kebayangin, umurnya barangkali nggak lama lagi. Jadi udah ada bayangan, ya. Tapi kalau mati mendadak, ya itu kan nggak ada. Kita ngebayangin dia bakal mati. Jadi mengagetkan, mengejutkan, dan sangat menyedihkan. Ya, tentu nggak mau kita yang ngalamin, nggak mau kita ngalamin seperti itu. Bikin kaget keluarga kita, ya. Maka oleh itu supaya nggak ngalamin mati seperti itu, maka ada salah satu yang bisa mencegah kematian seperti itu, yaitu bersedekah. Itu yang harus sampaikan dalam riwayat Al-Qudhu'i dari Sayyidina Abi Hurairah. Ya, as-shadaqatu tamna'u mitatasudi. Dengan bersedekah kita akan terhindar, ya, daripada mati mendadak. Ya, seperti kecelakaan pesawat, ya, seperti kecelakaan pesawat. Siapa tahu, ya, yang kita anterin ke bandara, kita antar ke bandara, ya, karena dia pengen terbang, ya, ke luar negeri,
atau terbang ke kota lain, Surabaya, ada berita ya pesawat yang ditumpangi oleh saudara kita itu mengalami musibah, yang mana penumpang di pesawat itu nggak ada yang hidup. Wah, tentu berita ini sangat mengejutkan, ya sangat mengejutkan. Itu namanya mati mendadak, ya, atau ketabrak dan lain-lain. Ya, nah supaya kita nggak ngalamin hal kematian yang seperti itu, kita banyakin sedekah. Karena Nabi udah bersabda, al-shadaqatu tamna'u maini tanasui. Sedekah itu akan menghindarkan kita dari mati seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang keempat ini dari Imam At-Tabrani juga. Ya, kalau tadi yang awal, hadis awal dari Imam Tabrani, yang keempat juga ini dari Imam Tabrani lagi. Ya. Cuma Imam Tabrani mendapatkan riwayat hadis ini an Uqbah bin Amir. Kalau yang pertama an Anas bin Malik. Ya, sahabat. Kan Anas bin Malik sahabatnya Rasul. Malah pernah berkhidmat kepada Rasul. Ini Uqbah bin Amir, sama juga sahabat Nabi. Apa yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir dari beliau Rasulullah SAW ini? Ya, Anas shadaqata la tuqbiru an ahliha haral kubur. Bahwa bersedekah itu, ya, sungguh bisa memadamkan dari orang yang bersedekah tadi. Ya, sedekah bisa memadamkan dari orang yang melakukan sedekah itu haral kubur, panasnya di dalam kubur. Ya, kan kita tahu kalau orang di kubur tuh diuruk, ya, sama tanah, dipendem. Istilah kita kan dipendem. Ya, bagaimana tuh keadaannya di dalam tanah dipendem? Kan tentu akan merasakan panas. Ya, belum lagi kalau ada siksaan dari Allah, lebih panas lagi. Nah, supaya kita nggak ngerasain di dalam kubur kita nanti, ya, panasnya kubur itu bisa, ya, kita hindarkan dengan bersedekah. Sebagaimana hadis yang diberikan oleh Imam Tabrani dari Uqbah bin Amir, ya, wa inna ma yas'alul mu'minu yaumal qiyamah min fi jildi shadaqati. Hanya saja nanti orang mukmin di akhirat, ya, di padang mahsyar, di mana kan matahari yang ini nih, yang ada alam kita sekarang itu diadamkan oleh Allah. Ya, kita kan sekarang ini bisa ngalamin perang beneran karena adanya matahari. Ya, dan matahari mengirimkan panasnya ke bumi. Maka kadang-kadang kita juga ngerasain panasnya matahari. Ya, apalagi, ya, kadang-kadang suhu, ya, temperatur udara kadang-kadang kan sangat tinggi. Sampai-sampai pernah kita ngalamin, ya, temperatur udara kita ini 33 derajat atau 34 derajat. Padahal biasanya cuma 27 derajat. Kan itu semakin panas kan berarti. Ya. Nah, ini matahari yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini, itu dipadamkan oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran sering kita baca, idza syamsu kuwirat. Ya, idza syamsu kuwirat. Kalau matahari udah dipadamkan oleh Allah,
berarti gelap gulita. Ya, keadaannya gelap gulita, gelap. Ya, kalau matahari depannya, ya, sebagaimana kita di belakangnya matahari itu gelap, ya. Kan kalau malam hari itu berarti kita membelakangi matahari. Kalau lagi siang, ya kita lagi ngadepin matahari, maka siang. Tapi kan kalau lagi membelakangi matahari kan gelap malam hari. Apalagi kalau mataharinya udah nggak ada, ya lebih gelap lagi tentunya. Ya, nah ada juga matahari, ya pada waktu hari kiamat itu bukan mengirimkan sinar terangnya, ya nggak mengirimkan sinar terangnya. Tapi kalau matahari yang di hari kiamat justru ya mengirimkan panasnya doang, sinarnya nggak ada. Ya sinar nggak ada, panasnya doang. Maka kita suka dengar bagaimana penderitaan manusia-manusia di padang mahsyar. Ya, saking mengalami panasnya sampai dikatakan matahari cuma sejengkal. Ya, itu kan cuma kinayah aja. Ya, kinayah. Bukan arti sebenarnya matahari sejengkal, ya. Saking panasnya yang kita rasakan waktu di padang mahsyar. Ya, nah di sini kita kalau mau menghindarkan diri dari sinar matahari kan pakai payung, ya, tuh. Atau kita duduk di bawah pohon, ya, atau masuk ke dalam rumah, ke dalam gedung, ya, terhindar kita dari sinar matahari sehingga nggak kepanasan. Di akhirat kan udah nggak ada kesemuanya, tanahnya rata. Rata, nggak ada yang namanya pun-punan, ya gedung-gedung nggak ada, rata. Berarti kita langsung berhadapan dengan matahari yang mengeluarkan panas, tadi. Ya, nah kalau kita kepengen punya teduhan, kalau kita pengen punya teduhan nanti di akhirat di padang mahsyar. Kata Nabi di sini, ya, innama yastadzilul mu'minu yaumal qiyamah. Hanya saja orang yang beriman itu dia nanti neduh, ya, yastadzil neduh, ya, neduh di hari kiamat di sini sedekahnya, di dalam payungan sedekahnya. Jadi kalau kita bersedekah itu nanti kita punya payung, ya, punya payung untuk menghindarkan panasnya matahari hari akhirat, panasnya matahari hari akhirat. Ya, itulah ya, Nabi udah ajarin sama kita, Nabi udah bilangin sama kita. Ya, karena kita kan belum tahu bagaimana situasi keadaan, ya, pada hari kiamat nanti. Karena kita kan belum ngalamin. Tapi kan udah dibilangin sama Rasulullah. Ya, situasi keadaan hari kiamat begitu betul. Ya, sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Ya, nah, Nabi kan sayang, kesian kepada kita supaya jangan menderita nanti di hari akhirat. Dibilangin, ya, di padang mahsyar itu panas, ya, harus kalau mau terhindar, ya, mesti ada tempat wudhu. Tapi kan di sana nggak ada tempat wudhu, ya, yang bisa melindungi kamu, ya, hai umatku, kata Nabi, ya itulah sedekahmu. Jadi kalau kita di sini, ya, suka sekali bersedekah, insya Allah di akhirat nanti kita udah ada payungan sehingga terhindar daripada panasnya matahari. Ya, mudah-mudahan
kita mengalami nasib yang sebaik-baiknya di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Kita buka kitab yang biasa. Ayo kita ambilkan, kita baca kamera. Maka dibawa terus ya, kitab ini dibawa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk pasal pertama, ya, bahwa kemarin kita sudah jelasin kenapa beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini memulai nyusun atau ya memulai nyusun nazom ini dengan mengucap Bismillah, nama Allah, ya, karena beliau mengakui dan menyadari ya apapun yang dia kerjakan, apapun yang ada di alam semesta ini itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dia bisa ngegerakin tangannya untuk menulis. Ya, karena tangannya itu ya dia punya urat-urat sarafnya masih normal, masih berfungsi. Ya, karena tubuh kita ini punya jaringan namanya. Ya, punya jaringan urat saraf. Nah, di antara urat-urat saraf di dalam tubuh kita ada yang disebut saraf motorik. Dia tuh yang kita bisa ngegerakin tangan, ya, ngegerakin kaki,
ya, menggerakkan mulut supaya kita bisa ngomong, ya, masih berfungsi berarti kita punya urat saraf. Kan ada, ya, orang yang akhirnya karena terganggu urat sarafnya, tangannya nggak bisa digerakkan, ya, semple gitu ya, tangan semple, ya, gitu. Ataupun kakinya lumpuh, ya, akibat terkena stroke namanya. Ya, kenapa seperti itu? Nah, ya, tangannya sempel karena itu tadi urat sarafnya udah terganggu sehingga nggak berfungsi lagi. Ya, terkadang kan dokter ya suka banyak nggak sanggup kalau memang ya penyakitnya itu udah sangat berat. Kalau stroke ringan, kan ada yang disebut stroke ringan, barangkali masih ya bisa bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan. Tapi kalau udah berat, ya kadang-kadang nggak bisa dokter itu ya bikin normal lagi, nggak bisa. Yang bisa cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya beliau dan kita semua juga sama harus mengakui, menyadari bahwa kita bisa menggerakkan tangan, kaki kita bisa jalan ke sana kemari, mulut kita bisa ngomong, itu karena Allah masih pelihara. Ya, Allah bisa pelihara urat saraf kita, ya, masih bekerja, masih berfungsi, masih normal. Alhamdulillah. Ya, gitu. Maka menyadari ya keadaan seperti ini, beliau membuka ya tulisannya dengan mengucapkan nama Allah, Bismillah. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, War-Rahmani. Siapa Allah? Itu yang bersifat Rahman, yang Maha Pengasih. Ya, banyak pengasih Allah atau nikmat Allah. Ya, kita punya mata untuk melihat, kita punya kuping untuk dengar, kita punya mulut untuk bicara dan untuk makan. Ya, kita punya kaki untuk bisa jalan ke sana kemari. Itu semua karena Allah, Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita dikasih oleh Allah. Jadi Ar-Rahman Maha Pengasih, karena banyak sekali Allah memberikan karunia-karunianya kepada kita. Ya, dari mana kita bisa punya mata? Dari mana kita bisa punya kaki, punya tangan, punya mulut? Dari mana? Ya, apa kita bikin? Mana bisa? Ya, kita bikin. Ya, atau kita punya tangan, punya boleh beli? Dari mana belinya? Tentunya ya kalau kita punya mata, punya kuping, punya tangan, punya mulut, ya bukan karena kita bisa bikin, ya bukan karena kita beli, tentu boleh ngasih. Ada yang ngasih, ya siapa yang ngasih? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat Rahman, yang ngasih ya segala karunia-karunianya kepada hamba-hamba. Ya, maka disebut Allah itu bersifat Rahman, Maha Pengasih. Ya, Wabil Rahim. Kalau Rahim Maha Penyayang. Ya, kita disayang oleh Allah. Ya, supaya kita bisa hidup ya di dunia ini, ya diberikan sama Allah. Ya, disediain sama Allah semua kebutuhan hidup kita, makan, minum, siapin, disediain sama Allah. Ya, itu berarti kita disayang sama Allah, nggak dibiarkan.
nggak ditelantarin ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diurusin, dirawatin, amin, diperhatiin. Ya, perlu napas, disediain udaranya. Ya, perlu cahaya, diciptain matahari supaya mata kita bisa melihat apa aja yang ada di alam semesta ini dan kita bisa bergerak, ya, beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Itu Allah sayang sama kita. Ya, begitu juga supaya kita bisa tahu ini itu. Allah berikan akal pikiran. Ya, dari mana kita bisa punya otak? Ya, kan bukan kita yang beri, bukan kita yang bikin, bukan ibu bapak kita yang bikinin buat kita, enggak. Ya, cuma Allah yang bisa menciptakan akal dan pikiran kita, sehingga kita tahu, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Ya, bisa kita menghindari bahaya, ya, bisa kita menyelamatkan diri karena kita punya akal. Itulah sayangnya Allah. Ya, sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Itu sifat rahim. Ya, sifat rahim. Ya, da'il ihsan. Allah dalam mengasihi hamba-hambanya, Allah dalam menyayangi hamba-hambanya, ya, dengan kebaikan yang terus menerus. Da'il ihsan artinya kebaikannya Allah itu yang terus menerus, nggak ada henti-hentinya. Ya, nah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita kenal. Ya, maka insya Allah ya kita akan terus berusaha ya agar kita terus semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kita akan menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, hamba yang disayangi oleh Allah. Ya, semoga kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Fatihah. Suratul Ladina Ta'alayhim Wa-Alaihim Wa-Alaihim Ibadallahi Jamalullahi Sunnah Li'adlillah Wa kunu Aunana Billah Asyana Bi fadlillah Bismillahirrahmanirrahim.
Amen.
لا يملك ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع